seorang bisa masuk surga Allah tidak melalui agama Islam. Ya. Nah, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah ila nafsun muslimah. Tidaklah akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Makanya demi Allah saya pastikan yang ada di sini insya Allah, maksudnya bila wafat di atas Islam pasti masuk surga. Serius. Tidak akan tidak. Antum mau masuk surga apa tidak? Nah, kita pengen masuk surga, pasti antum masuk surga. Dengan syarat antum matinya di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Nah, ma'asal muslimin, setelah nikmat Islam, ya, maka ada nikmat yang tidak kalah penting untuk kita jaga dan kita syukuri. Bahagia dengan ilmu, kata beliau. Bahagia, tidak galau, tidak gundah di setiap keadaan. Lalu beliau menyebutkan yang paling pertama adalah al-ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Lalu kata beliau, walaisa dzalika kullu ilmin, namun tidak setiap ilmu, bahkan tidak setiap ilmu agama menjamin anda selamat. Lalu ilmu yang mana? Kata beliau, walakin al-ilmul mauruth, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang pernah diwariskan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sepakat bahwasanya Nabi tidak pernah wariskan dari ilmu kecuali dua wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Apa yang pertama? Al-Quran. Dari Alif Lam Mim, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, yang Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Setiap kali kan antum bilang ihdinas siratal mustaqim kan? Pasti tidak mungkin tidak. Minta kepada Allah petunjuk jalan yang lurus. Tapi kalau antum minta ditunjukin jalan, lalu ada orang yang nunjukin, orang itu akan bilang apa? Mas, jalan ke Wildan kemana mas? Orang itu akan bilang apa? Tuh, ke sana tuh, betul nggak? Nah, maka setiap hari kita minta petunjuk jalan, ihdinas siratal mustaqim, kata Allah dzalika. Tuh, ya. Jalan petunjuk menuju siratal mustaqim tuh ada di mana? Al-kitabu la raiba fihi hudan, sebagai petunjuk, ya, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Dan yang kedua tentunya juru petunjuk yang tidak pernah salah, bahkan maksum dari dosa. Siapa dia? Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, engkau sesungguhnya hai Muhammad sebagai juru petunjuk ke jalan yang lurus. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kehidupannya adalah miniatur kehidupan alam semesta. Sekali lagi, kehidupan Rasulullah SAW adalah miniatur kehidupan alam semesta bagi yang ingin selamat. Karena Allah jadikan Muhammad sebagai tauladan terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Maka ma'asal muslimin, alhamdulillah, ya, sederhana aja hidup ini. Bila ingin bahagia, ingin baik, semangat talabul ilmi, ya, dan kita ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan tentunya tadi perlu kita hati-hati bahwa tidak semuanya ilmu menjamin keselamatan, kecuali ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang difahami, diimani, diamalkan secara totaliti oleh generasi yang sudah dijamin surga. Siapa mereka? Siapa? Para sahabat radhiyallahu anhu. Aturan main kehidupan melalui agama Islam, ya, ini tidak pernah berubah. Ya, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Quran dan Sunnah.
lalu diamalkan oleh diterima, diimani, dipahami dan diamalkan ya secara sempurna oleh generasi yang oleh satu generasi yang akhirnya generasi itu dijamin masuk surga. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tidak ada satu titik dari urusan agama, baik bab akidah maupun bab ibadah maupun bab akhlak, bab rumah tangga, berkeluarga, bertetangga, berpolitik, kecuali sudah apa? Dipraktikkan oleh generasi yang sudah dijamin masuk surga. Siapa mereka? Sahabat radhiyallahu anhum. Maka itulah kewajiban kita. Selain kita berujuk kepada Quran dan Sunnah, bagaimana kita berusaha ya, pemahaman kita, pengamalan kita, keimanan kita, aplikasi kita dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada lagi kecuali bila ingin selamat mengikuti generasi yang sudah dijamin selamat. Ya, siapa mereka? Para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, salafun salih. Dan itulah manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah yang sahih. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sahih yang mana? Al-Imam Ahmad mengatakan, ya, as-sunnatu indana, Ahlus Sunnah menurut kami, at-tamassuk bima kana alaihi ashabun nabi. Ya, berpegang teguh dengan apa yang dahulu dipegang oleh siapa? Para sahabat Nabi SAW. Ya, dan manhaj ini seperti matahari di siang bolong. Jelas, Allah yang perintahkan. Allah yang perintahkan. Bagi yang ingin selamat, tidak ada jalan. Setelah punya semangat, ketika punya semangat kembali kepada Quran dan Sunnah, juga mengikuti generasi yang sudah dijamin masuk surga. Walladzina taba'uhum was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ini cerita, ayat ini bukan cerita tentang Rasulullah ini. Rasulullah sudah selesai, Pak. Ya, cerita tentang siapa? Tentang generasi yang menerima ilmu, yang mengimani, yang memahami secara totaliti dengan penuh cinta dan takut kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah perintahkan kita was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Lalu kata Allah walladzina taba'uhum, orang-orang yang senantiasa melu ya, manut dan mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Maka semua mendapatkan gelar yang sama. Boleh enggak anak mengucapkan, siapa nama antum? Pak Didi radhiyallahu anhu. Boleh enggak? Boleh. Kenapa tidak? Ustaz Aziz. Ustaz Aziz radhiyallahu, siapa nama antum? Abdul Aziz. Oh, Aziz Patro. Ustaz Aziz ya, radhiyallahu anhu. Boleh tidak? Boleh. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Antum mengikuti sahabat, mengikuti generasi soleh terdahulu. Karena Allah katakan walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang senantiasa mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi boleh antum bilang Ustaz Fakhruddin radhiyallahu anhu, boleh. Ya. Tapi jangan sampai sekedar ngaku-ngaku lah. Harus ada buktinya. Ya, buktinya adalah bagaimana beragamanya, bahkan mengarungi kehidupannya dalam kesehariannya tidak luput dari mengikuti jejak generasi yang sudah dijamin masuk surga, yaitu para sahabat salafun salih radhiyallahu anhum. Ya, dan tidak asing bagi antum bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat-wasiat terakhir beliau, sebagaimana siapa? Sariyah bin Irbad. Ya, kata Sariyah ketika Nabi menasihati, ya Rasul, ini kok kayaknya wasiat terakhir deh, ka'annaha mau'idatun muwaddi'in, mau'idatu muwaddi'in. Rasul, aduh kok kami merasa ini ya wasiat perpisahan. Fa'usina,
Maka tolong wasiatkan kami Rasul. Kami khawatir usiamu tidak lagi panjang Rasul. Beliau sudah mulai sakit-sakit, sudah mulai sepuh. Ya, di kala itu. Ini 40 atau 60 hari sebelum meninggal. Wasiat ini kata para ulama. Ya. Maka para sahabat mencium firasat. Sepertinya Nabi ini enggak lama lagi. Ya, maka kata Nabi SAW, maka kata para sahabat ausina. Qala usikum bitaqwallah.
Ya, karena ini tidak mudah. Pada prakteknya butuh kesungguhan. Pertama jihadnya jihad ilmu. Ya, ilmunya pertama harus sungguh-sungguh menuntut ilmu dan harus benar. Betapa banyak salah satunya hilang, sungguh-sungguh tapi tidak benar. Baik jadi penuntut ilmu atau jadi ustadz. Ya, semakin nuntut ilmu semakin sesat. Semakin mesantren semakin lost. Ya, semangat berdakwah tapi semakin berdakwah semakin menjauhkan manusia dari jalan petunjuk. Baik, sungguh-sungguh. Baik. Yang kedua tentunya benar. Ya, benar juga tidak sungguh-sungguh juga musibah juga. Ya, maka jihad yang pertama di akhir zaman ini jihadul ilm. Lalu setelah itu kita jihad amal. Jihad apa? Jihad amal. Karena manhaj kita manhajul ilmi wal amal. Manhaj ilmu dan amal. Lalu setelah itu semoga kita diberikan kekuatan untuk apa? Mengajak manusia ke jalan yaitu Islam yang benar ini. Ke jalan Islam yang benar ini, dan tentunya butuh sabar. Ya. Insan lafi khusrin. Kita ini dicap rugi sama Allah. Ya. Semua manusia dicap apa? Rugi oleh Allah. Kecuali yang mengumpulkan 2 dari 4 perkara. 1, ilmu dan amal, itu kesempurnaan dirinya. Yang kedua, dakwah dan sabar. Dengan itu dia bisa menyempurnakan orang lain. Wa innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Terus watawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka hendaknya terkumpul pada diri antum 4 perkara ini yang terbagi 2. Yang pertama kesempurnaan diri antum. Yang kedua bagaimana kita memiliki saham dalam bisa menyempurnakan orang lain. Tidak egoisme. Yang penting aneh selamat, ente terserah di neraka bodo amat. Lah, ya, kita juga harus berusaha berpikir bagaimana menyelamatkan orang lain dengan kapasitas yang kita miliki. Ada yang berkapasitas ilmu, ada yang berkapasitas tenaga, pikiran, harta. Saya tadi dengar cerita di sini, ya, masya Allah. Bangun tapi tanahnya belum selesai. Ya masih, berarti masih apa? Masih numpang, ya. Ayo kita, ya. Ini bagian daripada perjuangan kita, ya. Sisa berapa katanya? Masya Allah, ini curhat 170 juta katanya. Tapi kan receh antum gampang itu kan. Ya, nah kita bantu pembangunannya dan seterusnya. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, ini spirit ini harus kita ada dalam diri kita. Ya, dunia ini habis. Dunia ini habis. Yang menetap di sisi Allah ilmu dan amal. Sekali lagi, yang menetap di sisi Allah apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Jangan merasa Allahul musta'an. Ya, di tengah gelombang syubhat. Ya, apa isinya syubhat itu? Syirik, bid'ah. Ya, terpecahnya umat kepada kelompok-kelompok. Tapi Ustaz, masih ada nggak di sini yang kedukun? Udah nggak ada ya? Jujur, masih ada nggak? Hah? Masih ada nggak yang di sini yang pakai jimat? Masih ada nggak? Hah? Nggak ada, alhamdulillah ya. Masih ada yang nyembelih buat Neng Nyi Roro Kidul di sini masih? Masih ada tidak? Atau nyambat-nyambat syekh, ya syekh fulan, ya wali fulan, masih ada di sini? Tidak ada, tapi tetap tidak boleh merasa aman. Ya, Anda bisa mungkin mudah-mudahan dijaga dari syirik besar. Tapi siapa yang aman dari syirik kecil? Apalagi sekarang zamannya apa? Zaman apa? Zaman status, zaman Instagram, zaman apa lagi? Facebook. Ya Allah, semua amal soleh kita di statuskan. Pencitraan. Ya, ketika ada yang nge-like, hidung nambah bengkak, dada nambah tinggi. Betul. Allahul musta'an. Belum lagi zaman apa namanya, perlombaan dunia. Mohon maaf nih, nyari ustadz paling susah sekarang. Di antaranya maksudnya.
Kenapa? Kalau diundang ke pesantren, yang ditanya pertama kali apa? Bukan berapa pelajaran, berapa pahala, berapa gajinya. Ya, subhanallah, sudah ukurannya sudah dengan dunia. Hasbunallah, semoga Allah jaga kita. Belum lagi penyakit syahwat. Allahul musta'an. Ya, saya dari tadi dari Cilegon ke sini saya dengarkan kajian Syekh nah ini ya. Tentang apa? Ya Allah, tentang penyakit yang Allah sebutkan dalam surat An-Nur. Kenapa suratnya disebut An-Nur? Cahaya. Lalu disebutkan di situ, siapa yang tahu hafal surat An-Nur? Tentang apa surat An-Nur awal ayatnya tentang apa? Tentang zina. Ya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhum mi'atal jaldah. Tentang zina. Lalu disebutkan sebab-sebab zina. Karena zina itu adalah perbuatan keji. Kenapa hanya dalam surat An-Nur? Karena perbuatan itu bila dilakukan menghancurkan cahaya antum, menghancurkan nur antum. Lalu Allah sebutkan dalam surat Nur apa? Tentang apa? Menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang beriman agar menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Lihat di sini. Ada apa Allah sebutkan menundukkan pandangan, jaga kemaluan? Karena di sini ada connecting yang kuat. Ada connecting kuat. Ketika mata dilepas, maka akan bergerak yang di bawah. Ya? Sehingga perzinahan terjadi di mana-mana. Hasbunallah. Jangan jawab, apakah antum sudah bisa menguasai mata antum? Ketika melihat akhwat liar misalkan. Lewat depan antum, belum lagi jemari kita menggoyangkan. Jemari kita di mana? Di Instagram, di YouTube. Ya, aurat-aurat yang haram. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Kita dikhianati oleh mata kita sendiri. Allah tahu mata khianat, kata Allah. Apa ini maksud mata khianat? Para ulama tafsir mengatakan mata-mata yang memandang pandangan yang haram. Itu saja luar biasa. Gelombang syahwat. Laki-laki melihat wanita dengan bebasnya, dan sebaliknya lebih hebat lagi. Wanita melihat laki-laki dengan bebasnya, dan sebaliknya lebih hebat lagi. Yang fitnah terbesar, fitnah apa? Wanita. Dulu mungkin memandangnya secara langsung, sekarang ya Allah, semakin dibuka oleh Allah SWT babus syahwah. Hasbunallah. Ya muqallibal Allahul musta'an. Semoga Allah jaga kita. Maka ayol ikhwah, kembali sekali lagi bahwa safety-nya adalah al-ilmu nafi'. Al-ilmu an-nafi'. Makanya doa Nabi setiap hari apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Insyaallah kalau ilmannya nafi'an, rizqannya thayyiban. Insyaallah kalau ilmannya nafi'an, ya amalnya mutaqabbala. Amalnya mutaqabbala, diterima oleh Allah SWT. Ngomongnya enak, dengerin enak. Ya. Tinggal bagaimana kita jujur dengan diri kita. Mau selamat apa tidak? Ya, mau lurus apa tidak? Mau percaya apa tidak? Mau terjaga atau tidak? Dan mau surga atau tidak? Allahul musta'an. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi semoga ini menjadi yaitu safety bagi kita, semangat talabul ilmi, tapi ilmu yang sahih, ya, di atas manhaj Ahlussunnati wal Jamaah, mengikuti generasi saleh yang terbaik, yang terdahulu salafus saleh, para sahabat, ya, yang dikenal dengan manhajus salaf Ahlussunnati wal Jamaah. Demi Allah, para ikhwah, saya sering bilang, demi Allah, tidak ada Islam yang paling sahih kecuali Islam yang dibangun di atas manhaj salaf. Dan manhaj salaf itulah Islam yang sebenarnya. Ya.
Islam yang sebenarnya. Sesuai apa? Sesuai perintah anjuran Allah dan Rasulnya. Kembali kepada siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan begitulah Imam Syafi'i dahulu, begitulah Imam Malik dahulu. Ya, tidak ada imam-imam yang dikenal dengan mazhab lalu mereka mengatakan ikuti aku Syafi'i, tidak ada. Mereka itu menjadi mazhab karena berkah ilmunya. Enggak pernah Imam Syafi'i bikin mazhab, enggak pernah. Apa pernah Imam Malik bikin mazhab? Enggak pernah. Semuanya menyampaikan agama dengan memerintahkan pengikutnya mengikuti Allah dan Rasulnya dan para sahabat. Ya, mengikuti Allah dan Rasulnya dan para sahabat. Lihat, semua Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Hanya saja ketika mereka muridnya besar, muridnya banyak berkah, ya muridnya besar banyak dan berkah, dan tentunya hazanah Islam dan urusan-urusan ijtihadiyah boleh berbeda, bahkan guru dan murid berbeda. Saya tidak menuntut antum sama dengan saya dalam urusan apa? Fikih, ya, dalam urusan ritual ibadah. Ketika antum punya dalil dan antum merasa itu lebih kuat, alhamdulillah. Boleh nyelisih anda, boleh tidak? Boleh. Saya menyelisih anda, boleh. Bebas saja. Ya. Dalam urusan-urusan, nah maka terjadilah itu sehingga para muridnya yang lebih dekat dan banyak mengambil ilmu dari Syafi'i akhirnya membuat madrasah Syafi'i. Lalu setelah itu zamannya Imam Malik, zaman Imam Ahmad, dan banyak lagi muridnya mengikuti madrasah Imam Ahmad. Tapi semua dari para imam terbaru dulu, bila dia imam Ahlussunnah, pasti ya slogannya sama, ikuti Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka alhamdulillah kita pun sama di sini, bahwasanya ya sebagaimana Imam Syafi'i dan para ulama terdahulu memerintahkan kembali kepada Quran dan Sunnah dan para sahabat radhiyallahu anhum, kita pun sama mengajak, ya, dan ini kewajiban kita. Jangan sampai kita yaitu keluar dari tiga tuntunan yang sempurna itu. Qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Ya, begitu kata Imam Ibnu Qayyim, al-ilmu ma qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabatu hum ulul irfani. Ya, ilmu itu yang dikatakan oleh Allah, dikatakan Rasul dan dikatakan sahabatnya, karena mereka itulah, maksudnya sahabat, orang yang paling tinggi ilmunya dalam agama ini. Langsung mengambil ilmu dari mana? Mereka murid siapa? Murid siapa mereka? Subhanallah. Murid manusia terhebat, tersuci di alam semesta ini. Siapa dia? Sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun telah merekomendasikan mereka, sebagaimana Nabi pun telah merekomendasikan mereka. Oleh karena itu teman-teman semuanya, ya, buku yang dibaca atau yang kita kaji yaitu prinsip dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, ya, tentunya dengan pemahaman salafus salih. Nah, subhanallah, saya tadi pas masuk ke sini sudah ada wajah bangunan Wildan sudah berbeda, plus lagi ada bangunan baru sebelah sana. Saya tanya, itu bangunan apa? Kantor pemerintahan? Bukan. Ternyata itu Wildan Putri, ya. Masya Allah. Pesantren khusus putri Wildan, ya. Subhanallah, saya terakhir ke sini belum ada bangunan itu. Berarti saya udah lama gak ke sini, ya? Hah? Perasaan baru kemarin deh. Allah. Serius, perasaan baru kemarin anak belum ke sini. Pas kesini sudah ada bangunan baru. Masya Allah, ini kayaknya punya Raja Sulaiman. Hah? Punya ilmu Sulaiman kayaknya. Ya, mindahin dari mana tuh? Hah? Jangan-jangan ilmu Sulaiman ada di sini nih. Tiba-tiba ada bangunan, Masya Allah tuh. Berarti saya lama gak kesini, ya. Allahu Akbar. Ya, semoga ya diberkahi Allah SWT. Dan kita doakan, Pak, kita dukung Wildan ini, ya. Kita dukung Wildan ini. Saya tahu orang-orang di dalamnya, insya Allah. Pak Abu Maryam, Ustaz Abdul Aziz, Abdul Aziz, ya? Ustaz Aziz, Abdul Rauf,
Iya. Dan yang lainnya asati dari sini, bahkan ada murid-murid dari Riyadhus Shalihin sekarang ngabdi di sini. Insyaallah di atas manhaj yang sahih, ya. Dan ya kita bersyukur kepada Allah. Saya orang Banten asli, kelahiran Pandeglang. Antum kelahiran mana? Katakan Serang, Banten, Tangerang. Kita bersyukur ketika bermunculan yaitu apa? Lembaga-lembaga di atas sunnah. Serius. Ya, yang jelas sunnahnya. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Ya. Berarti semakin muncul yaitu orang-orang dan lembaga-lembaga yang mau mengajak masyarakat kepada pendidikan sunnah. Ya. Maka dukung. Maka berjuang bersama. Tidak ada saingan ya dalam dakwah ini, enggak ada saingan. Saya bilang, kalau di Pandeglang muncul 10 pesantren lagi, bahkan ngadopsi nama Riyadhus Shalihin, insyaallah kita justru bahagia. Alhamdulillah. Ya, karena bersyukur, berarti semakin semarak dakwah sunnah. Maka oleh karena itu, ini salah satunya itu Wildan, ya, dan alhamdulillah sudah mulai ada boarding untuk putri-putri kita. Masya Allah, paling susah tuh. Kita cari lembaga pendidikan untuk putri kita. Saya kira masih terjangkau. Berapa SPP di sini? Hah? Berapa? Sebulan? Masih terjangkau. Ya itu berapa? Berapa Ustaz? Sudah makan? Lupa, mudirnya lupa ya. Iya baik. Yang pasti insya Allah belum ya. Masih terjangkau. Minimal kita dukung, kita bantu yang bisa kita bantu, ya. Ini bagian daripada perjuangan kita. Taib, ayo ikhwanakumullah. Saya tandain di sini sampai sini pembahasan, yaitu masih pada prinsip yang ketiga. Maaf, yang keempat. Prinsip yang keempat. Dan ini prinsip terkuat, terhebat, ya. Dan inilah Ahlus Sunnah, dan inilah Muslim, dan Ahlus Sunnah, yaitu meyakini bahwasanya asas Islam adalah tauhid. Ya, Islam yang sebenarnya adalah tauhid dan jauh dari syirik. Dan tentunya ma'asyarul muslimin, teman-teman semuanya, seluruh agama para nabi Islam. Seluruh agama para nabi Islam. Yang artinya apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah dengan hanya mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang hak disembah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan semangat melakukan ketaatan kepada Allah. Itulah Nabi Nuh, itulah Nabi Musa, Daud. Mereka setelah mereka menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah, mereka pun menjadi ahlu ta'ah yang mutlak totality kepada Allah. Lalu wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya dan penyerunya. Berlepas diri. Sebagaimana Nabi Nuh berlepas diri dari kaumnya yang melakukan kesyirikan. Nabi Musa, Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dengan apa yang kalian sembah. Ila ladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku, itu Allah. Ya. Maka Allah sebutkan sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Apa kata Allah? Surat Al-Anbiya, suratnya para nabi. Al-Anbiya artinya para nabi. Kata Allah, wa ma arsalna min qablika min rasulin. Hai Muhammad,
tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun. Tidak ada satupun rasul yang aku utus sebelum engkau, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada mereka apa? Annahu la ilaha illa ana. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. La ilaha illallah. Itulah agama seluruh nabi. Makanya kata Allah, sammakumul muslimuna min qablu. Dari dulu aku katakan, aku namakan kalian muslimun. Bapak para nabi ada berapa? Ada yang tahu? Bapak para nabi ada berapa? Hah? Bapaknya para nabi secara regenerasi ada 3. Satu Adam, karena semuanya dari Adam. Antum anak siapa? Darwin. Semuanya dari Adam. Yang kedua setelah punah anak Adam, yaitu Nuh. Ya. Setelah punah anak Adam, tidak ada yang hidup kecuali yang bersama Nabi Nuh. Maka bapak para nabi Nuh. Lalu setelah itu punah generasi Nuh, muncullah bapak para nabi terakhir yaitu Ibrahim. Makanya Allah katakan, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwah. Sungguh kami telah utus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan di keturunan mereka para nabi. Ditutup oleh keturunan Ibrahim, nabi terakhir siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Dari jalan siapa? Ismail. Bukan dari jalan Ishak yang punya anak namanya Yakub. Yakub itu nama lainnya siapa? Israil, yang artinya hamba Allah. Isra, Abdun, Il, Allah, Abdullah. Bahasa sananya, bahasa Ibraninya Abdullah itu Israil. Ya, maka ma'asyiral muslimin, ketika Ibrahim berdoa, bapak Nabi terakhir berdoa bersama siapa? Ismail di atas Ka'bah. Apa kata Ibrahim? Rabbana, dalam Al-Quran, Rabbana waj'alna, dalam surah Al-Baqarah, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah aku dan Ismail muslimaini lak. Dua muslim. Dua apa? Dua muslim. Wa min dzurriyyati ummatan muslimatan lak. Dan dari seluruh keturunanku ummatan muslimatan lak. Umat yang muslim. Maka ini Islam secara umum. Ya, Islam secara umum ayat ikhwah adalah agama yang dibawa oleh seluruh rasul tanpa terkecuali. Yang syiarnya apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Apa syiarnya, apa ajakannya? An i'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah semata, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah taghut. Ai kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Maksudnya kesyirikan. Baru datanglah Islam khusus. Ya. Kalau Islam umum ada sisi pondasi. Kalau Islam khusus sisi pondasi yang sama dan sisi syariat amaliyah. Sisi syariat amaliyah. Maka kalau sudah nyerempet kepada sisi syariat amaliyah, harus kembali kepada Islam khusus. Apa Islam khusus? Islam umum plus Islam yang dibawa Nabi SAW, hanya syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, dengan rukun Islamnya, dengan rukun imannya, ya, dan tadi syariat yang sempurna.
Sholat dulu sholat, sekarang sholat, tapi sholatnya berbeda. Nabi Musa 50 waktu, kita berapa? 5 waktu. Ya, Nabi Ibrahim haji, kita haji, tapi berbeda. Ritualnya ada perbedaan. Ya, oleh karena itu ayol ikhwah, berbanggalah menjadi umat Muhammad. Maka demi Allah, otomatis ketika Anda menjadi umat Muhammad, berarti Anda umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi umat Nabi Isa yang sejatinya adalah kita, ya, yang mengajak kepada Islam yang hak, Islam yang kuat, Islam yang berpondasi, yaitu tauhid. Makanya Allah katakan, in waja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian umat pertengahan. Kita ini enggak lebay, enggak alay. Ya, enggak lebay, enggak alay. Tidak berlebihan, tidak juga meremehkan. Kita ini pertengahan. Lalu kata Allah, iyalah, sebagian umat berlebihan, gulu kepada Rasulnya, bahkan mengangkat Rasul kepada derajat ketuhanan. Atau sebaliknya, umat yang meremehkan, bahkan membunuh Rasul. Yahudi membunuh Isa, yang ini mengatakan Isa Tuhan. La, kalian ummatan wasata. Lalu kata Allah, litakunu syuhada'a 'alan nas. Luar biasa. Kita ini nanti di hari kiamat akan menjadi saksi untuk seluruh umat. Jadi para nabi nanti di hari kiamat akan datang ke kita, ya, akan datang ke kita. Apakah umatnya sudah mengikuti nabinya? Kita akan mengatakan iya atau tidak. Kita ini saksi untuk seluruh umat di hari kiamat. Lalu saksi kita siapa? Wa takunu syuhada'a, wa takunu syuhada'. Ya, dan yang menjadi saksi kita adalah siapa? Rasulullah SAW. Adapun kita disaksikan oleh siapa? Rasul. Adapun umat dan para rasul terdahulu yang menyaksikannya kita. Masya Allah. Makanya kita ini kuntum khaira ummah. Ya, umat Muhammad ini umat terbaik. Bahkan akhir ummah, umat terakhir, namun umat yang pertama masuk surga. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tauhid dan tauhid. Kita katakan tauhid itu awalul Islam wa a'lal Islam wa asasul Islam. Tauhid itu awalul Islam, ya, awal Islam seseorang, tauhid. Dan itu so pasti, karena tidak mungkin seseorang ingin masuk ke dalam agama ini tanpa mengucapkan kalimat tauhid. Baik tauhid ilahiyah, asyhadu an la ilaha illallah, maupun tauhidul ittiba, wa anna Muhammadan Rasulullah. Awalul Islam. Adapun kita tidak perlu, ya. Aba antum muslim, maka otomatis totality. Antum, ya, tidak perlu diperbaharui keislamannya atau dibaiat ulang. Hah? Ada yang pernah disyahadati ulang nggak di sini? Hah? Maka itu kesesatan. Tidak pernah ada cerita Ibnu Abbas disyahadati ulang. Tidak pernah diceritakan Ibnu Umar disyahadati ulang. Ya, karena mereka telah lahir dengan bapaknya Abbas muslim, Umar muslim. Sebagaimana bapak kita juga ketika kita lahir dalam keadaan muslim, alhamdulillah. Tapi kalau non muslim bapaknya, atau dia lahir dalam keadaan non muslim, maka tidak mungkin masuk ke dalam Islam kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan tentunya a'lal Islam wa asasul Islam. Perkara Islam tertinggi dan pondasi terkuat di dalam Islam. Ya. Pondasi terkuat di dalam Islam, agama kita.
Maka berarti tauhid yang asasnya la ilaha illallah perkara yang terpenting, terprimer dalam kehidupan kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita akan selamat dan di akhirat pasti selamat. Dengan kalimat la ilaha illallah sesuai dengan kekuatannya. Ya, sesuai dengan kekuatannya. Maka bangunan Islam akan bagus. Ya, bangunan Islam akan tegak kuat tanpa retak, tanpa akan terpuruk bila antum bangun di atas tauhid. Dan akan terus menjulang tinggi kalau antum bangun di atas tauhid. Karena dia asasul Islam wa alal Islam. Nabi SAW mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang paling pertama apa? Tauhid. Bangunan yang paling pertama dan ini pondasinya tauhid. Makanya Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, tauhid itu diibaratkan seperti pohon. Ya, kata Allah wa masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin. Perumpamaan kalimat yang thayyib. Sepakat ahli tafsir maksud kalimat thayyib di sini tauhid, la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibatin. Seperti pohon yang begitu bagus. Gimana kriteria pohon yang bagus, Pak? Asluha sabit. Asluha sabit. Akarnya kuat. Ya, akarnya kuat ke bawah. Terus wa far'uha fis sama. Kalau akarnya sudah kuat menancap ke bawah, cabang dan batangnya akan menjulang tinggi ke atas. Allah gambarkan apa? Tauhid, dan saya akan praktekkan nanti. Ya, asas. Lalu kata Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 cabang lebih. Hah? Taib yang paling tinggi apa? Hah? Taib antum nih sekarang ini duduk nuntut ilmu, semoga Allah berikan kita keikhlasan. Cabang iman bukan? Cabang iman. Ketemu orang senyum, cabang iman bukan? Cabang iman. Ketemu orang mengucapkan salam, cabang iman bukan? Cabang iman. Bahkan kata Nabi, menyingkirkan duri dari jalan, cabang iman. Imatatul adha anit thariq. Oke? Nah, semua itu cabang iman, ketahuilah yang tertinggi fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tertinggi yaitu la ilaha illallah. Apa isinya, ikhwani? Kok menjadi asas, kok menjadi cabang tertinggi? Tentunya isinya adalah sebagaimana nanti kita akan murajaah, yaitu al-iqrar bi anna al-ubudiyyah haqqun lillahi azza wa jalla. Bahwasanya kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya penghambaan itu hak prerogatif hanya untuk Allah. Sehingga kita berikrar la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Satu. Ya, sehingga apa yang kita lihat ikhwani, teman-teman semuanya, di alam semesta ini, apa yang kita lihat di alam semesta? Antum lihat apa di alam semesta ini? Lihat apa? Lihat air, lihat matahari, lihat bintang, bulan, apalagi jin, apalagi gunung, pohon. Apa yang antum lihat? Silakan dilihat semua. Semuanya itu makhluk. Ya, semuanya itu adalah makhluk yang menciptakannya zat yang maha satu, yaitu Allah, sehingga tidak ada yang berhak disembah kecuali yang menciptakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, ma'asyal muslimin, jangan lupa juga kekuatan tauhid dengan kekuatan ma'rifah kita kepada Allah. Siapa Allah? Memunculkan rasa cinta. Memunculkan apa? Rasa apa? Cinta. Subhanallah, kalau kita perhatikan bagaimana Allah tentang diri kita. Siapa yang menghidupkan kita? Yang kasih kita nikmat siapa? Yang kasih Allah, yang memberikan kita kesehatan,
rizki. Masya Allah, sehingga kita bisa bernapas, bisa melihat, bisa mendengar. Siapa? Wa ja'ala lakus sam'a wal absara wal af'idah. Khalaqal insana min salsalin min hama'im masnu'ah. Khalaqal insana min nutfatin. Siapa? Allah. Ya? Tidak ada satu titik kenikmatan pun kecuali dari siapa? Allah. Berarti tumbuh apa itu? Rasa cinta. Ya, kekuatan tauhid menumbuhkan rasa cinta. Kekuatan tauhid ketika kita mengetahui Allah, selain dia juga sumber nikmat, tapi dia pun sangat dahsyat azabnya. Kalau kita langgar perintahnya, Allah mengancam kita, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasannya, maka Allah akan adab kita di dunia dan di akhirat. Maka muncul rasa apa? Takut. Sementara tidak ada tempat bersembunyi. Ada yang bisa tempat bersembunyi? Masuk ke kolong jembatan gitu, yang penting Allah nggak ngelihat. Ada nggak? Tidak ada. Allah senantiasa mendengar, melihat. Muncul rasa apa? Takut. Ya? Lalu kita tahu bahwa di tangan Allah semua kebaikan. Di tangan Allah semua kebaikan. Ya? Allah yang maha kaya, yang maha derma, yang maha segala-galanya. Berarti harapan antum digantungkan ke siapa? Maka akan muncul roja. Akan muncul roja. Mungkinkah ada satu program jadi kalau tidak kehendaki? Jamaah, mungkin apa tidak? Lah. Mungkinkah ada satu kebaikan datang kepada kita kalau Allah tidak kehendaki? Abadan. Berarti apa? Tawakal dan roja kita pun hanya kepada Allah. Oleh karena itu kesimpulannya, apa yang membedakan si fulan tahajud, si fulan subuhnya ke kesiangan? Apa yang membedakan? Ya. Apa yang membedakan si fulan tahajud, si fulan subuhnya kesiangan? Apa yang membedakan? Tauhidnya. Tauhidnya. Apa yang membedakan si fulanah berjilbab, si fulanah tidak berjilbab? Apa yang membedakan? Tauhidnya. Kekuatan cintanya, kekuatan takutnya, kekuatan harapannya kepada Allah. Kenapa si fulan korupsi, si fulan tidak? Apa yang membedakan? Tauhidnya. Ya, apalagi bab syirik. Yang satu nyambat-nyambat apa? Syekh fulan, wali fulan. Yang satu nyambat ya Allah, ya Rabb, ya Aziz, ya Ghaffar. Apa yang membedakan? Tauhidnya. Ya, si fulan melakukan ibadah di atas sunnah, si fulan beribadah di atas bid'ah. Apa yang membedakan? Tauhidnya. Si fulan meyakini bahwa tidak ada yang bisa membuat syariat kecuali Allah. Si fulan mendatangkan syariat yang Nabi Allah, yang Allah tidak syariatkan. Berarti dia menandingi Allah dalam pembuatan syariat. Tauhid. Ya, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali ya hukum yang datang dari Allah. Ya, maka ayul ikhwah, masya Allah. Oleh karena itu, ya, Allah katakan alladzina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, lalu tidak dikaredokkan, tidak dicampur adukan imannya dengan kedzaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka dia akan mendapatkan jaminan keamanan dan dia pun akan hidup di atas petunjuk. Aman di dunia, aman di akhirat. Petunjuk di dunia, petunjuk di akhirat. Maka inti segalanya adalah tauhid kepada Allah SWT. Ya? Ayul ikhwah, bagaimana ahlu tauhid? Senyum apa gundah keluh kesah? Ahlu tauhid akan senyum. Ya, walaupun subhanallah dia menghadapi ujian apa? Harta, ujian apa lagi? Keluarga, ujian istri, ujian anak. Ujian apa? Kemiskinan. Ajaban li amril mu'min. Kalau dia beriman, kalau dia bertauhid, menakjubkan. Semua keadaan yang menimpanya khair. Ya kan? Inna amrahu kulluhu lahu khair.
Semua keadaan, urusan yang menimpanya baik. In asabathu syarra syakar. Kalau dia ditimpa kenikmatan, kebaikan, dia bersyukur. Semakin sujud, semakin dia mengatakan alhamdulillah. Dan semakin menisbahkan kebaikan itu tidak ada lain kecuali dari Allah. Wa in asabathu dharra sabar. Dengan keyakinan bahwasanya pergantian keadaan yang merubahnya siapa? Allah. Ya, musibah yang datang kepada kita dengan izin Allah, dan Dia Maha Adil. Dan Dia tidak menimpakan sesuatu di luar batas kemampuan kita, di atas ilmunya, dan Allah tidak pernah zalim. Dan kita yakin bahwasanya di balik kesulitan ada kemudahan. Dan ketika kita berbaik sangka, Allah akan berbaik sangka dengan kita. Masa senyum. Coba kalau dalam keadaan ditimpa musibah tauhid tidak ada, insya Allah ngambil pisau belati. Minimal gundah gulana, cemas, teriak-teriak, putus asa, bunuh diri. Naam. Ya, subhanallah. Maka inti dari segala kehidupan kita adalah bagaimana kekuatan tauhid kita. Jadi ya, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ya, asas Islam dan pondasi Islam yang terkuat adalah tauhid Allah Azza wa Jal. Naam. Taib ayol ikhwah, nomor di halaman 57, ya, dalam membahas kalimat tauhid ini, beliau, ya ini murojaah saja ya, beliau menjelaskan kepada kita rahimahullah Said tentang makna kalimat la ilaha illallah. Mungkin ada yang bisa, ikhwah, murojaah ini, yang bisa saya kasih hadiah. Naam. Ustaz bukan? Oke, bukan. Taib. Kalau Ustaz jangan dulu. Naam. Ma makna la ilaha illallah? Masyaallah. Apa artinya? Barakallahu fiik. Naam. Ya, itu makna yang benar dari la ilaha illallah. Apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan banyak. Ya. Sesembahan banyak. Tapi semua tidak ada yang berhak disembah. Iyalah, ya, orang Hindu punya sembahan, non-muslim agama lain punya sembahan. Bahkan di tengah kaum muslimin pun banyak terkadang sesembahan yang disembah, tapi semuanya batil. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Barakallah. Ini apa nih? Keutamaan kalimat la ilaha illallah. Baik. La ma'budu bihaqqin illallah. Dan itu banyak Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi batil. Ya, yang demikian itu karena yang berhak disembah hanyalah Allah. Dan apapun yang disembah selain Allah itu kebatilan. Alhamdulillah. Ya. Dan inilah yang kita gaung-gaungkan dalam dakwah kita. Ya, bahwa tidak ada yang berhak disembah, diibadahi, diyakini bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak madarat kecuali siapa? Allah, diagungkan. Ya, lalu kita kultus kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada matahari, bintang, bulan. Orang-orang soleh baik dari kalangan nabi, ya, nabi berlepas diri dari kaum yang berlebihan seperti berlebihannya kaum Nasrani kepada siapa? Isa. Ya. Lalu nyembah malaikat, tidak ada. Semuanya makhluk. Sebagaimana sering kita ulang bahwasanya, ya, Allah menyatakan dari awal ayat dalam Al-Quran, menyatakan siapa dirinya. Siapa dia? Alhamdulillah, dia adalah Rabbul Alamin. Segala puji bagi Allah, dan dia adalah Rabb Al-Alamin. Ada yang bisa mengulang apa arti Rabb? Apa makna Rabb yang paling utama? Silakan.
Barakallah. Naam. Baru. Rabb makna utamanya 3, menciptakan, terus memiliki dan mengatur. Menciptakan, memiliki dan mengatur. Al-alamin, seluruh alam. Dan kita sering dengar apa itu alam? Apapun selain Allah. Apapun selain Allah, apa? Alam. Ya, berarti apa sifatnya? Diciptakan, terus dimiliki, terus diatur. Allah Rabb, menciptakan, memiliki dan mengatur. Al-alamin, apa yang diciptakan, apa yang dimiliki, apa yang diatur? Al-alamin. Apa itu alam? Segala sesuatu selain Allah. Berarti apa? Segala sesuatu selain Allah apa? Enggak usah dirinci, banyak banget. Seluruh yang kita lihat selain Allah berarti al-alamin, termasuk kita. Berarti apa sifatnya? Diciptakan, dimiliki dan diatur. Antum mau nyembah yang mana? Hei, yang berakal. Akal antum jalan kan nih? Hah? Akal kita jalan tidak? Antum mau nyembah yang mana? Yang menciptakan apa yang diciptakan? Hah? Yang memiliki atau yang dimiliki? Yang mengatur atau yang diatur? Maka Allah yang jawab, iyyaka na'bud. Itu jawabannya. Apa jawabannya? Iyyaka na'bud. Kalau begitu aku tidak nyembah kecuali kepada Engkau. Terus antum hidup banyak urusan kan? Banyak kebutuhan, banyak hajat, banyak sesuatu yang antum inginkan, tapi mintanya ke siapa? Iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau ya Allah juga kami minta pertolongan. Karena tidak mungkin, mustahil sekecil apapun kebaikan datang kecuali dengan izin Allah. Tidak mungkin juga sekecil apapun kemadaratan sirna dari kita kecuali dengan izin Allah. Dialah As-Samad. Dialah apa? As-Samad, tempat kita bergantung. Ya, maka alhamdulillah. Ya Allah, ya. Banyak saudara kita, ya, jangan apa, ketika melihat batu agak gede dikit langsung, oh ini batu apa nih? Batu apa ini? Batu Quran. Batu keramat. Ada pohon dikit, dikasih kelambu, dikasih apa? Apa itu? Apa? Kain kafan. Allah musta'an. Ada keris, ya Allah keris. Ya, gitu. Dimandiin apa? Mandi kembang ya, malam Jumat keris, ya Allah. Ya, dijaga, dibungkus dengan kain kafan. Ya, ada kuburan dan seterusnya, subhanallah. Ya. Padahal tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali Allah. Subhanallah. Ada 2 istilah di kita, satu istilah wasiat, golok wasiat, apa lagi? Tongkat wasiat, apa lagi? Ciwasiat. Ada sebelah sana namanya ciwasiat. Digentong 100.000 satu. Satu gini 100.000, ciwasiat. Naam. Padahal malam-malam diambil dari air timba tuh. Saya tahu sih. Allahul musta'an. Keyakinan. Belum lagi perdukunan, belum lagi percaya jin. Ya, hoi, yang yang nunggu gege cina kan, dan seterusnya. Allahul musta'an. Maka ma'asyarul muslimin, keyakinan ya Allah, ya, yang disandarkan kepada selain Allah musibah. Dan ini banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Ya, maka semuanya batil. Makanya pengenalan Allah dan konsekuensi dari pengenalan Allah ada dalam surat Al-Fatihah. Ketika kita sudah tahu siapa Allah, maka prinsip kita iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Naam. Ma'asyiral muslimin, itu tafsiran yang sahih. Ya, ada sebagian mentafsirkan tidak ada pencipta selain Allah, ini salah. Ya, la khaliqa illallah, ini pertafsiran yang salah. Karena kalau la khaliqa illallah, niscaya semua orang kafir pun percaya.
Ya, karena kemarin waktu itu kita sudah bahas tauhid terbagi dua. Ada mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Dia menciptakan, dia menghidupkan, dia mematikan, dia menurunkan hujan. Ya, dia mengatur alam semesta. Ini disebut apa? Rububiyah, dan itu semua makhluk mengakuinya. Hatta orang-orang non muslim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang ciptakan langit dan bumi, akan jawabnya apa? Allah. Maka kalau ala ilah diterjemahkan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, berarti semua muslim. Ya, semua muslim. Semuanya bertauhid. Maka bukan makna la ilah yaitu penegasan rububiyah. Ya, tapi penegasan uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan kita. Apa perbuatan kita? Ibadah, penghambaan, sujud, ruku, ya, berdoa, meminta, nyambat-nyambat, tawakal, bergantung, roja, dan seterusnya, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib ma'asyiral muslimin. Selanjutnya pembahasan teman-teman semuanya, rukun Islam ada 5. Kalau kita bahas semua rukun Islam, kita akan contoh sholat. Ada rukun sholat, ada syarat sholat. Rukun haji, syarat haji. Rukun puasa, syarat puasa. Ya, rukun zakat, syarat zakat. Maka mengucapkan 2 kalimat syahadat juga ada rukunnya dan ada syaratnya. Ya. Maka na'am, siapa yang bisa menyebutkan rukun la ilaha illallah? Ini murajaah saja nih. Karena ini pembahasan walaupun baru di sini, tapi kayaknya di telinga antum enggak baru deh. Siapa yang bisa menyebutkan rukun la ilaha illallah? Ada berapa dan tolong disebutkan. Fadhal. Naam, 2. Yes. Dari mana itu? Dari mana nafi, dari mana isbat? Dari illallah. Ente ustaz di sini bukan? Oh, bukan. Kalau ustaz enggak nak kasih, Ustaz Abdul Aziz enggak akan kasih. Naam. Sekali lagi tolong diingat. Ya. Sederhana saja, 2 saja. Rukun la ilallah an-nafyu, yang kedua al-isbat. Coba ulangi, apa? An-nafyu al-isbat. Ulangi lagi. An-nafyu al-isbat. Syekh, ulangi Syekh. Al-isbat, Masya Allah, lulus ya. An-nafyu artinya peniadaan, totality, peniadaan. Al-isbat artinya penetapan. Itu 2 rukunnya. Ya, peniadaan saja ateis Anda, dan penetapan saja tapi tanpa peniadaan musyrik Anda. Allah Tuhan, iya Tuhan, tapi Siddhartha Gautama juga Tuhan, ya, atau yang lain juga Tuhan lah. Maka ma'asyiral muslimin rukunnya 2. Dari mana itu? La ilaha itu rukun pertama. Illallah itu rukun kedua. La ilaha artinya an-nafyu, yaitu meniadakan. Tapi ingat, dalam rukun ini Allah enggak masuk. Sekali lagi, ketika Anda mengatakan la ilaha, tidak pernah ada masa kekosongan alam semesta dari Allah. Paham ya? Dari rukun ini Allah enggak masuk. Jadi jangan totality la ilaha juga gitu. Paham tidak? Kalau totality nafyu berarti Allah, antum keluarkan dulu Allah. Enggak. Paham ya? Allah tidak masuk dalam rukun ini. Allah tidak masuk. Yang masuk dalam rukun ini selain Allah. La ilaha meniadakan, ya, sesembahan apapun di alam semesta ini. Sebagaimana kalimat Ibrahim, innani bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari seluruh yang kalian sembah. Tapi sekali lagi ingat, Allah tidak masuk dalam rukun ini. Yang masuk dalam rukun ini seluruh selain Allah. Oleh karena itu tidak boleh pakai koma. La ilaha, minum kopi dulu.
Ya. La ilaha, tidur dulu. Ya. La, halus nyambung, langsung satu napas kalau itu. La ilaha illallah. Yaitu isbat. Ai isbatul uluhiyati lillahi wahdahu la syarikalah. Yaitu penetapan ketuhanan hanya milik Allah, ya keberhakannya hanya ada pada Allah wahdah semata. Makanya kata Ibrahim tadi, innani bara'um mimma tusyrikum illa alladzi fatarani. Kecuali zat yang ciptakan aku, fa innahu sayahdin. Ya, makanya ayat tauhid Pak sering disambungkan atau keumumannya disambungkan dengan ayat ya larangan syirik. Wa'budullah, ini isbat, wala tusyriku bihi syai'a. Ya, wala tusyriku bihi syai'a, yaitu la ilaha wa'budullah illallah. Maka ini dua rukunnya, Pak. Ya, maka silakan pandang apapun yang ada dalam semesta ini, semuanya bukan Tuhan. Ya, dan semuanya tidak berhak disembah. So gede apapun. Apalagi judulnya gede. Antum lihat apa yang gede-gede? Lihat gunung gede ya? Maka katakan Allahu Akbar. Mau lihat apapun gede. Langit besar, katakan apa? Ada yang maha besar. Arsy. Ya. Contohlah ada sebuah seorang seorang rahib, pendeta Yahudi datang kepada Nabi, "Ya Muhammad, inna lanajidu," kami sungguh temukan dalam Taurat maksudnya, "anna Allah Ta'ala ya ja'ala samawati ala isbi wal aradina ala isbi wasyajaru ala isbi wal ma'u ala isbi wal jibalu ala isbi summa yahuzzuhunna faqala ana al malik." Fatabassama Nabi SAW, fadhahikan Nabi SAW hatta badat nawajiduhu tasdiqan lima yaqulul habr. Seorang pendeta Yahudi bilang, "Hei Muhammad, kami temukan dalam kitab kami Allah menyimpan langit di satu jemarinya." Dengan langit 7. Dan bumi semua di satu jemarinya. Gunung-gunung di satu jemarinya. Air-air di satu jemarinya. Pepohonan semua di satu jemarinya. Kebayang enggak? Dukun di mana dukun? Enggak kelihatan. Batu akik antum di mana ya? Goblok. Percaya sama batu akik. Ya, dukun, kuburan di tangan Allah semua. Summa yahuzzuhunna, lalu digoncangkan, digetarkan oleh Allah. Makanya Allah katakan, yauma natwis sama'u katoyis sijil lil kutub. Allah akan menggulung langit nanti di hari kiamat seperti kalian menggulung buku ini. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Mereka itu tidak paham siapa Allah. Kata Allah, wa ma qadarullah, mereka tidak menghormati, tidak mengagungkan, tidak paham siapa Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, sementara bumi nanti dari kiamat digenggamannya dari kiamat. Was samawati matwiyatun biyamini, dan semua langit akan digulung dengan tangan kanannya. Jadi antum lihat apa? Yang gede-gede apa? Batu gede. Ya? Lihat apa antum? Gunung gede, apalagi pohon gede. Apa? Katakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya, apalagi juga di sana ada arsy, ada kursi. Allahu Akbar. Ya, ini ecek-ecek. Baru ngelihat pohon doang. Baru ngelihat batu doang. Bawa sesajen, goblok dasar. Bawa sesajen. Bawa menyan. Nyambi manggil-manggil, "Hei jin tomang, jin ifrit." Nauzubillah. Mana? Berarti dia tidak paham siapa Allah Subhanahu wa taala. Nyamat-nyamat di kuburan. Apalagi sudah mati. Intadu'uhum, kalaupun dipanggil-panggil la yasma'u du'akum, tidak akan bisa dengar. Yang mati itu di kuburan, intadu'uhum, walaupun disambat-sambat la yasma'u du'akum,
Gak akan bisa dengar. Walau sami'u, kendati pun bisa dengar, mastajabu lakum, tidak akan bisa memberikan ijabah doa. Maka alhamdulillah. Makanya yang berakar itu yang bertauhid. Yang berakar itu ahlus sunnah. La haula wala quwata. Sekarang muncullah kelompok-kelompok manusia yang sombong dengan syiriknya, sombong dengan bab kuburannya, sombong dengan bab kerisnya, sombong dengan bab perdukunannya. La ilallah. Kalau kita dakwakan tauhid, Wahabi ini. Langsung aja. Hah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah, tapi sudahlah. Biarlah anjing menggonggong, kapilah tetap makan bakso. Iya, ya gitu. Ya tantangan dakwah tauhid ini luar biasa. Maka ma'asyiral muslimin itu rukunnya. Bahwasanya kita ya harus meyakini, mengikrarkan di alam semesta ini apa yang kita lihat tidak yang berhak disembah. Yang berhak disembah hanya yang menciptakan, yang mengatur dan miliknya siapa dia? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya antum ya Allah ya, percaya tadi ya sama jimat, sama benang hitam, ya cek amat hidup. Hah? Percaya benang hitam, wafak, susuk, masukin ke muka situ. Masuk aja ke susukan insyaallah. Ya, dan seterusnya. Maka ini tentunya kejahilan. Summun, bukmun, umyun, fahum la yaqilun. Mereka bisu, buta dan tuli, la yaqilun, garelo. Tidak berakal, ya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik, antum saya taib. Itu rukunnya. Yang selanjutnya, yang cerdas bisa jawab nih. Tapi agak susah nih. Ya. Ada syarat lillah. Barangkali antum pernah ngaji, ada berapa syaratnya? Masya Allah. Sebutkan. Ilmu, ikhlas, Masya Allah. Nah, tasdik, yakin, cinta. Dua lagi. Udah tadi, kabul. Hah? Oke. Aywa il-inqiyad. Ya, itu melakukan konsekuensinya. Mengamalkan masa taat. Masya Allah. Ini Ustaz bukan? Hah? Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ayakallah. Naam. Ayo ikhwah. Ya. Naam. Al-Syekh Hafidh Al-Hakami ada kitab bagus sekali ikhwan. Dalam bab tauhid, bab akidah ada kitab bagus sekali. Dan ana bahas di Roja setiap Selasa itu. Kita bahas Sulamul Wusul. Ya, bait-bait syair tentang akidah. Ya, Hafidh Al-Hakami. Ada sekitar 400 bait, ya. Naam. Kata beliau wa bi syuruti sab'atin qad quyidat wa fi nususil syar'i haqqan waradat. Wa bi syuruti sab'atin qad quyidat. Syariat apa? Tauhid itu diikat dengan 7 syarat. Diikat dengan 7 syarat. Wa bi syuruti sab'atin qad quyidat wa fi nususis syar'i haqqan waradat. Ya, 7 syarat ini datang dalam dalil-dalil syariat dengan sebenar-benarnya. Ya. Apa saja? Pertama, ilmun wa ikhlasun. Ilmun, yaqinun. Ilmu, yakin. Wa ikhlasun, ikhlas. Wa sidqu, itu jujur, sidq. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, mahabbatin, cinta. Ilmun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin, ya, cinta. Wan qiyadin, inqiyad, melaksanakan konsekuensinya. Wal qabul, dan nerimo, tidak nolak. Wal qabulilaha. Ilmun, yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa mahabbatin wal qabuli wal inqiyadi wal qabuli laha. Itu 7 syaratnya. Oke, kita singkat saja. Pertama, ma'asyiral muslimin, syarat itu apa sih? Syarat itu ya, makana min
min adamihil adam ma yalzamu min adamihil adam wa la yalzamu min wujudihil wujud. Begitu kata ulama al-usul. Sesuatu yang bila tidak ada akan menjadi tidak ada. Dan adanya tidak mesti ada. Pusing kan? Sudahlah. Contohlah wudu. Antum sholat besok, nanti ini asar nggak ada wudu gimana? Tidak ada sholat. Karena dia syarat. Ya, antum wudu, maaf, sholat asar tidak berwudu, maka min adamihil adam. Ya, sesuatu yang bila tidak ada, maka yang dijadikan disyaratkannya tidak ada. Taib, antum sholat asar nanti antum tidak berwudu atau batal sholat. Karena syarat wudu syarat sah sholat. Tapi wala yalzam min wujudihil wujud. Namun tidak mesti ketika adanya harus adanya sesuatu disyaratkan. Contoh, antum punya wudu, apakah mesti sholat? Nah, kalau sholat wajib wudu. Tapi apakah ketika antum wudu wajib mesti sholat? Tidak. Karena tidak mesti ketika wudu kita sholat. Oke. Maka di sini berarti tidak sah ya ucapan antum la ilaha illallah bila tidak memenuhi 7 syarat. Syarat yang pertama al-ilmu. Makanya Allah bilang fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui, ketahuilah. Ya. Ilmuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. 6 menit lagi ya. Ilmu. Ya. Di antara ilmu yang harus kita ketahui yaitu ilmu atas makna yang benar dari la ilaha illallah. Betapa banyak orang ngucapin la ilaha illallah tapi tidak paham. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, setelah itu syekh. Ya. Bahkan yang lucu bahwa kerbau ke sisi laut untuk disembelih dilempar kepalanya lalu narik kerbaunya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa? Ya. Bahkan kalau antum buka tuh jimat-jimat, kalau dibuka raja-rajanya apa? Di antaranya la ilaha illallah. Na'udzubillah. Mereka ucapkan la ilaha illallah dan mereka mengamalkan pembatal la ilaha illallah. Kenapa? Karena kurang paham. Ya. Yang kedua adalah yakin. Naam. Kita harus yakin. Ya. Tidak sedikit pun keraguan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Seluruh yang ada makhluk. Ya, dan dalilnya sangat banyak. Yang ketiga apa? Ikhlas. Nah, ikhlas ada mana ikhlas secara khusus yaitu ya murni. Murni. Jauh dari syirik kecil, ada riya, ada ujub, apalagi syirik besar. Betul-betul murni. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina. Murni hanya kepada Allah. Kemudian apa? As-sidqu, jujur. Jangan seperti orang-orang musyrik, orang munafik. Ya, kalau di depan Nabi mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Tapi ternyata Allah katakan wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi orang munafik bohong. Ya, na'udzubillah. Ucapannya la ilaha illallah tapi ternyata apa yang diamalkan dan lakukan menjadi la ilaha illallah. Kemudian apa? Mahabbah, cinta. Wallahu akbar. Iyalah yang pasti harus cinta. Kenapa? Karena antum mengucapkan sesuatu tentang zat yang sangat kuat terhadap antum pengaruhnya. Dia yang menciptakan, dia ngasih rezeki, dia ngasih keselamatan, ngasih kesehatan, bla 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 bla. Antum tidak cinta? Dia segala-galanya, antum tidak cinta? Apa konsekuensi cintanya? Konsekuensi cintanya satu, hanya menjadikan dia yang berhak disembah. Yang kedua, kita totalit taat kepadanya. Ya, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena yang mencintai akan mentaati yang dicintainya. Cinta-cinta suruh sholat enggak mau. Cinta-cinta suruh pakai jilbab tidak mau. Nah, ini cinta gombal. Ya. Naam. Kemudian ikhwah yaitu al-inqiyad, melaksanakan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Tadi tentunya konsekuensi yang paling tinggi tauhid. Dan konsekuensi di antara konsekuensinya adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah.
Ya. Naam. Kemudian ya, yaitu al-qabul, nerima. Ya, nerima hakikat la ilaha illallah walaupun harus menyelisihi apa? Prinsipnya. Ajarannya dulu. Mungkin sebagian kita Masya Allah ya pernah mengalami fase apa? Fase kuburiyun. Fase apa? Bahkan fase jadi dukun kali. Hah? Fase percaya, klinik-klinik dan seterusnya. Lalu subhanallah sampai kepada antum dakwah tauhid. Sampai kepada antum dakwah la ilaha illallah, maka ayul ikhwah, seorang muslim yang mengucapkan la ilaha memenuhi syarat qabul, diterima. Ya, dia terima dengan sempurna, tidak ada penolakan atas konsekuensi la ilaha illallah yang harus ditegakkan. Barakallahu fikum asyal muslimin. Ya, barangkali karena sudah adzan ya, sampai situ dulu ya pembahasan kita insyaallah. Ya, walaupun qadarullah kadang-kadang harusnya sudah tamat nih harusnya ya. Namun sering lewat ya. Pas jadwalnya lagi gilir di istri yang keempat gitu kan. Jadi nggak keburu ke sini. Cuma istrinya belum empat tapi. Ya, pas jadwalnya lagi ada di Saudi, pas jadwalnya lagi qadarullah ya. Jadi makanya kesini tadi anak-anak Masya Allah ini sudah luar biasa besar. Ternyata hampir setengah tahun atau 1 tahun lebih anak belum kesini. Taib, barakallahu fikum, itu yang bisa saya sampaikan. Ikhwan, sudah waktunya adzan. Barangkali kalau ada ingin bertanya, mungkin adzan dulu, lalu kita buka pertanyaan. Semoga tidak ada yang bertanya sih. Ya, semoga tidak ada yang bertanya. Tapi tidak mengapa, mungkin adzan dulu. Sudah waktunya adzan, sudah masuk. Fadhal. Siapa muadzin? Alhamdulillah. Astaghfirullah.
Barangkali ada yang bertanya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di usia 39. Ada apa dengan 39? Maksudnya apa 39? Oh gitu. Baik. Usia antum berapa? 39. Oh gitu. Berarti kalau 40 udah nggak ada ujian ya? Barakallahu fikum. Yang pertama tentunya Allah alam, barakallahu fik. Kayaknya ujian itu tidak mengenal usia deh. Ya. Ana dapat ujian di usia 25 kemarin. Ya, dan Nabi pun diuji oleh Allah bertubi-tubi. Ya. Dari semenjak diangkat menjadi rasul sampai wafat. Ya. Apalagi perjuangan hijrah ya. Tapi ya memang usia 39 sebelum 40 ini masih terkategorikan usia muda ya. Darah muda gitu kan. Darahnya para remaja gitu. Karena usia 40 itu usia peringatan. Jadi ada usia muda, ada usia peringatan 40 sampai 59. Ada usia senja 60 ke atas. Sore. Mau tenggelam. Nah, maka di usia muda inilah barangkali Allahul Musta'an. Betul ya, ujian. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji pemuda-pemuda. Memuji pemuda-pemuda. Lihat dalam surat Al-Kahfi apa kata Allah? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan kami tambah hidayahnya. Kami tambah hidayahnya. Ini siapa? Ashabul Kahfi. Ibrahim. Ya, sudah mulai subhanallah berjuang membela agama Allah, dipuji di usia mudanya. Ketika menghancurkan berhala, kepala-kepalanya ditebas oleh Ibrahim. Lalu kata kaumnya, siapa ini? Kata mereka, sami'na fatan yadhkurhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar yang menghancurnya seorang pemuda namanya Ibrahim. Dan Nabi SAW mengatakan, ajiba rabbuna, Allah takjub. Allah takjub min syabin laisa alaihi sabwah. Dari pemuda yang tidak punya kecenderungan kepada syahwat. Maksudnya perbuatan maksiat. Allah takjub. Ya. Dan seterusnya. Maka usia ini memang usia rentan. Sehingga di hari kiamat pun di antara pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bisa beranjak kaki seseorang di hari kiamat. Tidak akan bisa beranjak kaki seseorang dari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama Pak, an umrihi fima afnah. Tentang umurnya dipakai apa. Yang kedua, an syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya dipakai apa. Tentang masa mudanya dipakai apa. Subhanallah. Padahal masa muda termasuk umur ya. Tapi secara spesifik masa muda disebutkan oleh Nabi SAW. Taib, maka tentunya subhanallah ya, siapa yang masa mudanya baik, dominan selanjutnya baik. Karena masa muda ini tunas. Tunasnya baik, insya Allah kesalahannya lurus, keumuman. Dan siapa yang masa mudanya burik, biasanya setelahnya juga buruk. Walaupun ya tidak mutlak ya. Tidak mutlak.
Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, semoga yang ada di sini udah pada muda, masih pada muda, udah pada tua di sini. Saya masih muda enggak sih? Masih muda ya? Itu udah lewat ya. 46 sekarang. Ya. Tapi kelihatan muda kan? Ya. Sebagian kita masih muda, termasuk yang bertanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sebutkan di antara 7 golongan yang akan dinaungi di hari kiamat. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Matahari dekatkan panas, bergelimang dengan keringat padang mahsyar. Matahari dekatkan. Siapa yang di antara yang 7 tersebut? Di antara yang 7 tersebut kata Nabi, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda, masya Allah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Masa pemuda, tapi hebat tumbuhnya dalam ibadah kepada Allah. Bukan pemuda yang ya terbawa arus terombang-ambing dengan syubhat dan syahwat. Maka tentunya Allahul Musta'an, tidak ada jalan kecuali yang pertama kita berdoa kepada Allah. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya muqallibal qulub tadi. Ya a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta pertolongan kepada Allah. Karena sejatinya yang memberikan kita hidayah, pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menuntut ilmu. Ya. Pemuda yang menuntut ilmu pasti selamat. Pemuda yang tidak menuntut ilmu, ini riskan. Survei membuktikan. Ya, menuntut ilmu. Lalu yang ketiga yaitu bersahabat dengan orang yang saleh. Di antara cara bagaimana kita istiqomah, cari teman yang baik. Teman yang memotivasi, minimal kita cemburu melihat dia. Ya. Karena kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum amman yukhalil. Seseorang itu agamanya tak jauh seperti temannya. Maka cek and recheck dulu siapa yang kau jadikan sebagai teman. As-sahibu sahib, teman itu narik. Ya, teman yang baik. Ya. Kemudian tentunya ikhwan, sabar. Allahul musta'an. Sabar itu apa? Habsun nafsi, menahan diri dari melakukan hal-hal yang Allah murkai. Sehingga sabar terbagi dua. Sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar tatkala kita mendapatkan ujian. Kita yakin semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersabar, Allahul musta'an. Ya. Lalu selanjutnya adalah sering mengingat kematian. Makanya kata Nabi, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat perkara yang bisa menghentaskan kenikmatan dunia ini. Apa itu? Kematian. Mau kemana? Mau kemana? Ya? Tidak mengenal muda atau tua, kaya atau miskin, penguasa atau rakyat, laki-laki atau wanita, tidak mengenal. Ya, sehat atau sakit. Saya kemarin ada tetangga, ya masih keluarga, subhanallah. Sebelum sholat Jumat beli ketoprak. Sebelum sholat Jumat beli ketoprak. Belum selempat dimakan tuh ketoprak. Pulang dari sholat Jumat, subhanallah, pulang dari sholat Jumat 2 minggu yang lalu, agak pusing gitu, lalu melewati kolam, jatuh di kolam, muncep kepalanya, subhanallah, tidak ketahuan kecuali sudah ngambang. Berarti itu ketoprak bukan rezekinya ya. Sehat gak ada yang sehat, subhanallah. Maka tidak boleh kita merasa aman sementara kita ingin wafat dalam keadaan apa? Apa husnul khatimah. Maka subhanallah, dan kita sabar dengan setiap keadaan. Dan ajak. Terkadang kitanya sabar tapi istri gak sabar, anak-anak. Maka kita harus sejoli, satu kata, satu prinsip.
senang dalam kesenangan, sabar dengan kesulitan, bersama-sama saling mendukung dan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita insyaallah akan tenang dan akan kita jaga ya masa muda kita. Wallahu alam, itu mungkin sebagian tips bagaimana ya kita bisa istiqamah ya di masa muda kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang lain? Nah. Salam tuh. Barakallahu fikum. Ayol ikhwah, sebetulnya pada prinsipnya dibagi atau tidak dibagi pasti terbagi. Ya. Sebetulnya prinsipnya bukan dibagi atau tidak, tapi yang prinsipnya substansinya. Dia nerima atau tidak? Kalau beriman dengan substansinya, ya tidak masalah. Tapi mau tidak mau dia harus terima. Karena ketika membahas tentang Allah dalam Al-Quran, Allah tidak mengenalkan dirinya kecuali satu, dia sang pencipta. Satu. Sang pencipta, sang pemilik, sang pemberi rizki. Bukan begitu? Hah? Yang menghidupkan, yang mematikan. Dengan perbuatan-perbuatannya. Maka itu diistilahkan dengan Rabb. Rububiyah. Dan pasti siapapun yang membaca Quran akan dapat banyak mengenal Allah, menyebutkan tentang dirinya, nama dan sifatnya. Al-Fatihah saja berapa tuh? Dari mulai Bismillah, Allah, Rahman, Rahim. Ya kan? Dia juga Rabb, dia juga Malik. Belum lagi ayatnya Sami'un, Basirun, Qadirun, Azizun. Baik nama. Dan seluruh namanya husna, nggak kayak ente. Namanya Soleh, Toleh bin Tolol. Namanya Solehah, ternyata Jablaya. Iya, namanya Solehah. Tapi nggak membuka, nggak menutup aurat. Namanya Solehah. Manusia asmanya tidak husna. Adapun Allah, walillahil asmaul husna. Semua namanya subhanallah mengandung sifat yang sempurna. Ketika dia mengatakan dirinya Al-Khaliq, ya memang dia Khaliq. Ketika mengatakan dia Razik, ya memang dia Razik. Pemberi rizki, memang ada yang kasih rizki selain Allah. Ketika dia mengatakan dirinya Muhyi, yang maha menghidupkan, mumit, ya memang siapa yang menghidupkan kalau bukan dia? Namanya Asy-Syafi, yang menyembuhkan. Emang dokter yang menyembuhkan? Wallah, dipasang sejuta dokter cek Allah paeh-paeh ya. Ya. Dipasang sejuta dokter kata Allah mati modar, enggak ada yang Allah. La syafian illa anta wala syifaan illa syifa'uk. Ya, belum lagi sifat-sifat yang lain. Bab sifat lebih luas daripada bab nama. Karena setiap nama pasti mengandung sifat dan tidak setiap konsekuensinya, tidak setiap sifat konsekuensinya nama. Ya, setiap nama mengandung sifat pasti itu. Tapi tidak semua sifat. Contoh, sifat Allah bah diantaranya turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, itu sifat Allah. Sifatun nuzul. Apakah namanya nazil? Ya enggak. Enggak. Apalagi ada sifat khabariyah tentang datnya. Allah menyatakan, mengabarkan tentang dirinya. Dia punya tangan, dia punya wajah, dia punya mata. Sifat. Jadi pasti orang yang mengingkari, orang yang mengingkari tauhid asma sifat, apakah dia mengingkari Allah tidak punya nama dan sifat? Pasti akan meyakini. Substansinya mereka amalkan. Lalu selanjutnya, yang membaca Quran dan Sunnah semua pasti akan mendapatkan perintah ayat apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi
Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum wa ma umiru illa liya'budullah aqimus shalah wa atuz zakah kutiba alaikumus syiyam. Perintah apa? Perintah ibadah. Ud'uni, sini doa aja sama aku. Perintah ibadah. Perintah penghambaan. Penghambaan itulah bahasa Arab namanya uluhiyah. Ya, keberhakan dia disembah sehingga kita tidak menyembah kecuali Allah SWT. Maka sebetulnya yang kita tekankan substansinya. Andai katakanlah mereka ngapain tuh akid tauhid dibagi 3, ya sudah, gak apa-apa. Tetapi mustahil mereka keluar dari substansi itu. Kalau mereka mengingkari pembagian plus mengingkari substansi, pasti kufur. Tapi kalau mereka mengamalkan substansi dengan totality, walaupun mengingkari ngapain sih 3, ya tidak terlalu masalah. Tapi sebetulnya lawazim, konsekuensi mau tidak mau. Kalau mereka jujur betul-betul memahami Allah tentang siapa dirinya, pasti akan meyakini Allah bercerita tentang siapa dirinya sang pencipta, siapa dirinya sang zat yang berhak disembah, siapa dirinya yang memiliki nama dan sifat. Mau tidak mau itu. Karena dalil di dalam karena seluruh ayat-ayat Al-Quran juga sunnah Nabi ketika bicara tentang Allah mustahil keluar dari 3 ini. Makanya ulama yang cerdas dari kalangan Ahlus Sunnah, dari zaman Imam Ibnu Battah sebelum Imam Ibnu Taimiyah. Nah, mereka bilang nih pembagian itu katanya dari mulai Ibnu Taimiyah, tidak. Dari zaman sebelumnya. Ya, apalagi bilang kata Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab, bukan. Para ulama yang cerdas itu, ya ketika mereka melihat ayat-ayat Quran dan sunnah Nabi, ya yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menyimpulkan. Makanya dalil tentang pembagian itu namanya istiqra. Istiqra itu apa? Istinbat, kesimpulan dari seluruh ayat yang ada dan hadis-hadis tentang ketuhanan, ya tidak keluar dari 3 kehususan Allah. Kehususannya dalam dirinya, ya melakukan semua perbuatan di alam semesta, itulah rububiyah. Kehususannya dalam keberhakannya disembah, itulah uluhiyah. Kehususannya dalam dia memiliki nama dan sifat, itulah asma wa sifat. Nggak bisa, nggak ada yang lain, tidak ada yang lain. Maka ya naam, kita katakan yang nolak berarti nggak paham Quran, nggak paham sunnah, nggak baca Quran dengan benar tentang ilmu ketuhanan. Berarti begitu kita katakan. Ya, kalau dia tidak, kalaupun nolak bentuknya pembagiannya, sekedar pembagian, tapi substansinya dia amalkan, is okay, gak terlalu masalah. Tapi mau tidak mau dia harus nerima itu. Ya, mau tidak mau. Ya, kalau dia tauhidnya benar, pemahamannya tentang ketuhanannya benar, maka mau tidak mau dia akan menerima konsekuensi, yaitu pembagian tauhid kepada 3 tadi. Semoga bisa dipahami. Satu lagi saja, kalau ada yang bertanya, satu lagi saja. Baik, alhamdulillah tidak ada. Jazakallahu khair. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Oh ya, sebelum ditutup ikhwan, alhamdulillah ya di sini Wildan, masya Allah ya, ada putri. Dan sebagai antum tahu, alhamdulillah di pesantren Riyadhus Shalihin pun ya sudah semua lembaga pendidikan ada, dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, putra putri ya, dengan 3 macam pendidikan. Ada umum, ada ilmu syar'i, dan ada tahfidz ya, ada lembaga SMP SMA umum, ada lembaga SMP SMA ilmu syar'i, ada SMP SMA tahfidz. Itu masing-masing ada areanya dan ada masjidnya masing-masing ya. Lalu juga putri ya, kurikulumnya agama dan masih PKBM, dan alhamdulillah sekolah tinggi juga sudah resmi ya, sekolah tinggi STIT, sekolah ilmu tarbiyah Islam Riyadhus Shalihin ya, sudah resmi, sudah alhamdulillah sudah penerimaan santri baru. Itu barangkali informasi, dan alhamdulillah semuanya mudah-mudahan berkembang dakwah sunnah ini di sini, di MIAS ya, di Riyadhus Shalihin dan di Al Hanif
Ya, semoga kita ya ini menjadi rujukan untuk pendidikan anak-anak kita insyaallah. Kita tutup subhanaka, sekali lagi Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.